Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat jadi BDI selaku Kepala Departemen Barisan, yang kami hormati Ibu Lina SPD beserta Bapak Sugeng dan sekeluarga, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan MTS Barisan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana sampai pada saat ini kita masih dilimpahkan nikmat yang luar biasa sehingga bisa bersilaturahmi dan bermuajahah. Mudah-mudahan kita mendapatkan seperti yang dijanjikan Allah atas niat ikhlas kita bersilaturahmi. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya. Dan mudah-mudahan kita tergolong dari umat yang berhak untuk mendapatkan berkah dunia dan seorang di hari akhir nanti. Amin. Mohon izin Pak Tarik, Mageti, Mangkawal, Mawati dan ustadzah-ustadzah gitu. Ternyata segala rasa tertumpah saat ini, Pak, antara takut, khawatir, grogi, minder, malu. Senang. Di satu sisi saya senang ya kayak gini lah. Mohon izin Bapak Ibu, sekedar mengingatkan. Jadi kemarin yang dituliskan tausiah, mohon maaf Ibu. Jadi orang meriang Bu kalimat tausiah. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk mengingatkan diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Teriring dengan bulan Rabiul Awal, seperti yang kalau nggak salah sekarang tanggal 10 ya. 10 Rabiul Awal, dan mudah-mudahan kita sampai pada selimat jam rolas, Pak. Bulan Rabiul Awal seperti yang kita ketahui, sebagaimana masyarakat umum menganggap ini adalah bulan Maulid. Monggo mohon izin saya mengajak bareng-bareng bersolawat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min amin wa min rummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
sekelumit sholawat yang kita lantunkan akan sampai pada Rasulullah SAW, para keluarga, para pendengar setia dan para tabiin, dan mudah-mudahan juga akan sampai pada diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dihormati, bulan Maulid itu adalah salah satu bulan yang momennya luar biasa. Ini adalah titik awal adanya sebuah ajaran Islam di mana telah lahir Nabi kita Muhammad SAW, tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Tidak etis ketika saya nanti menceritakan tentang bagaimana proses kelahiran sampai ajaran. Saya yakin bapak-bapak sudah sangat luar biasa. Saya sampai gak habis pikir saya mau menyampaikan apa. Tapi setidaknya mengingatkan kembali bahwa setidaknya ada 3 perubahan penting di mana sebelum dan sesudah beliau menjadi nabi ataupun rasul. Yang pertama perubahan di bidang sosial. Apa yang terjadi bahwa pada saat itu pada zaman jahiliyah sebelum nabi, di mana terjadi perbedaan yang sangat tajam antara pimpinan dan bawahan, dalam hal ini adalah tuan dan budak saat itu. Kemudian juga perbedaan ras, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan hadirnya beliau Nabi kita Muhammad SAW merubah pola pikir itu untuk kemudian memberikan tausiah bahwa kita manusia itu sama. Perbedaan kita hanya satu di hadapan Allah, yaitu tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, perubahan di bidang akidah. Makasih Pak Kardi. Ini kayaknya kipasnya kurang gede nih Pak kipasnya. Enggak, saya masih kemeringat nih, nggak tahu. Nomor paling dulu. Enggak bu, bercanda bu. Ini saking groginya bukan karena kipasnya. Di bidang akidah, seperti yang kita pahami bahwa sebelum Nabi bahwa masyarakat secara umum menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya, yang menganggap bahwa patung itulah yang memberikan kekuatan kehebatan. Kemudian dengan hadirnya Nabi memberikan penyadaran pada masyarakat saat itu secara luas bahwa tidak selayaknya, bahkan tidak patut kita menyembah berhala ataupun patung yang sama sekali tidak memberikan manfaat pada penyembahnya. Yang memberikan manfaat bahkan melindungi dan mengayomi kita manusia hanyalah Allah. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, perubahan di bidang politik dan kenegaraan. Seperti yang kita juga pahami bahwa sebelum Nabi, kekuasaan dan kekuatan adalah menjadi tongkat bagaimana dia menjadikan kebijakan itu menjadi hak yang utama pada pemimpin saat itu. Akan Nabi, kemudian Nabi memberikan tausiah, memberikan penyegaran, memberikan pencerahan bahwa yang lebih utama dalam bernegara, dalam berpolitik adalah sistem demokrasi, di mana di situ dimunculkan keadilan, kebersamaan dan demokrasi apa gimana? Dari rakyat. Intinya bahwa semua masyarakat diayomi dalam hal untuk berpendapat. Setidaknya itu tiga perubahan yang sampai saat ini bisa kita rasakan. Dan kita selanjutnya saat ini adalah bagaimana tugas kita meneruskan, meneladani, mencintai dan menjalani ajaran ataupun anjuran-anjuran yang disampaikan oleh bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 kalau nggak salah, mohon maaf, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Cuplikan aman gitu. Yang kalau nggak salah artinya hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Bahwa siapa yang taat pada Allah maka taatlah pada Rasul. Artinya Allah sendiri menyampaikan bahwa taat pada Rasul itu bagian dari ibadah. Hampir diartikan bahwa taatlah pada Rasul, maka itu pun salah satu taat pada Allah. Dan dilanjutkan lagi pada surat An-Nisa ayat 80 yang petikannya hampir sama, yang artinya bahwa Ditambah ulil amri minkum. yang artinya bahwa taatlah pada Rasulullah sebagaimana kalian juga taat pada Allah. Kalau nggak salah seperti itu artinya. Mohon dimaafkan dan astagfirullahaladzim dulu lah. Okay.
Artinya dari surat itu menyatakan bahwa Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk bagaimana mencintai, meneladani ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka dari itu muncullah berbagai tafsir tentang bagaimana mencintai. Salah satunya adalah perayaan Maulid Nabi yang sampai saat ini pun kita masih didera dengan seperti itu. Saya yakin kita semua sudah sangat meyakini bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bagian dari bagaimana kecintaan kita pada Rasulullah, yang mudah-mudahan juga bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dari peringatan-peringatan yang selama ini kita jalani, pada prinsipnya adalah tujuan dari peringatan itu yang pertama menanamkan, menumbuhkan dan menambah. Memupuk, menumbuhkan dan menambahkan rasa cinta ataupun mahabbah kita pada Rasulullah SAW. Ini sangat pasti. Sama saja ketika kita ulang tahun lah. Anak saja kita ulang tahun, begitu postingannya luar biasa di berbagai medsos. Bagaimana dengan Rasul kita yang sudah membawa kita dari zaman yang luar biasa kegelapannya sampai ke yang nikmat yang luar biasa seperti ini. Kemudian tahap yang kedua atau tujuan yang kedua diantaranya lah bagaimana kita harus setidaknya setelah kita mengetahui proses ataupun ajaran-ajaran Nabi, maka kita wajib untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Allah Muhammad SAW. Selain juga kita ketahui ada sidik, tabligh, amanah dan khotonah, kita juga dari beberapa kisah-kisah, dari beberapa cuplikan cerita, kita setidaknya merangkum ada beberapa sifat Nabi yang patut dan wajib kita tiru. Yang pertama, bahwa sifat ataupun akhlak Nabi itu sangat indah. Diceritakan ada seorang Badui Arab, ini yang saya baca, Badui Arab saya nggak tahu ada apa tidak. Itu saking cintanya pada Nabi, itu bertanya kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat Ali. Ternyata keempat sahabat Nabi itu ketika ditanya apa sebenarnya akhlak Nabi, keempat sahabat itu hanya bisa menangis. Salah satu yang bisa menjawab, kalau nggak salah itu sahabat Ali, yang mengatakan bahwa sebelum saya jawab akhlak Nabi, saya tanya seberapa indah Anda menilai dunia ini. Nah, jadi saat itu si Badui tersebut belum cukup untuk menemukan jawaban itu. Kemudian tanyalah dia kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian tanya, begitupun juga istri Nabi ketika ditanya pun juga menangis dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Quran hidup. Itu mengisahkan bahwa luar biasa akhlak Nabi. Bahkan Quran dinyatakan Quran hidup, artinya semua tatanan-tatanan, semua contoh yang dilakukan oleh Nabi itu sudah tergambarkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini buat Pak Gedi, pesan buat Pak Gedi, bahwa Rasulullah SAW itu sangat menyayangi istri. Ini pakai dulu untuk Pak Firin belajar dulu gitu. Saya yakin banyak kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW sayang pada istri. Tapi yang akan saya ceritakan yang mungkin kita sendiri, bahkan saya sendiri belum pernah melakukan, yaitu betapa terkejutnya Aisyah radhiyallahu anha pada saat menjelang sholat subuh kaget kok suaminya nggak ada di sampingnya. Kemudian mungkin sudah pernah dengar cerita ini ya. Kemudian keluar, betapa terkejutnya ternyata suaminya Nabi Muhammad SAW tertidur di luar ketika di teras. Ketika ditanya kenapa tidur di luar, karena pulang habis mengisi majelis terlalu malam hanya karena takut membangunkan istri untuk membuka pintu. Nah, ini pakai di luar biasa ini. Iya, kalau Pak Burin mungkin nggak bisa masuk karena takut mengganggu ibu, tapi balik lagi ke rumah teman, ayo tidur rumah teman. Tapi kalau Nabi nggak, tetap menunggu di luar. Itu Rasulullah SAW luar biasa. Kemudian cerita lagi tentang bagaimana Rasul juga menepati janjinya. Ada dua kisah akan saya ceritakan yang kebetulan juga saya sedikit membaca. Yang pertama, bahwa janji Nabi kepada kaum kafir di Mekah yang mengatakan bahwa akan saya suruh pulang siapapun yang dari Mekah yang ikut ke Madinah ketika setelah kepergian Nabi ke Madinah. Nah, pada saat itu setelah sampai di Madinah, ada salah satu sahabat Nabi yang menyusul di belakang. Kemudian lapor kepada Nabi, ya Nabi, saya ikut rombongan Nabi dan sekarang saya sudah bergabung dengan pasukan Nabi. Tapi apa kata Nabi? Pulanglah engkau.
Kemudian betapa kecewanya karena sahabat itu sudah meninggalkan anak istri, bahkan hartanya, kepingin berjuang bareng Nabi, tapi malah disuruh balik lagi ke Mekah. Karena Nabi mengatakan, saya sudah berjanji pada orang kafir, bahkan orang kafir Mekah pun diberikan janji seperti itu, bahwa siapapun yang telat ikut saya berangkat akan saya kembalikan. Kemudian yang kedua adalah kisah bagaimana sahabat yang datang terlambat pada sebuah majelis yang dipimpin oleh Rasulullah, di mana saat itu penuh, kemudian mencari tempat nggak dapet, sampai kancane geser aja nggak mau. Kemudian Nabi memanggilnya, bahkan diminta untuk duduk di samping Nabi untuk memberikan tausiah. Bukan hanya sampai itu, bahkan sampai sorbannya pun dilepas dan kemudian dijadikan untuk alas. Dan saat itu sahabat tersebut tidak menjadikan itu sebagai alas, malah justru dicium dan kemudian dikembalikan. Lagi kisah-kisah termasuk juga bagaimana Rasulullah berjanji pada sahabat-sahabatnya, siapapun yang merasa tersakiti, maka sebelum saya dipanggil Allah, silakan balas sakit hati itu. Ada sebuah kisah yang saat itu sahabat nggak berani mengatakan bahwa semua yang dilakukan Rasul tidak ada yang salah, tetapi ada salah satu yang berani mengatakan di masjid itu, ya Rasul, saya kepingin menuntut kisos. Kisos buhit apa nggih? Campur. Balas luar biasa, mas ini lah, mas ini Campur. menuntut balas. Akhirnya sahabat yang lain pun terkejut, beraninya dia sampai menuntut balas pada Nabi. Sahabat terdekatnya saja nggak berani. Bahkan sahabat Umar kalau nggak salah itu hampir saja bahasanya Pak Birin yang kesuh menghabisi sahabat itu, kok beraninya gitu. Akan tetapi sama Nabi terus malah dipanggil, silahkan apa yang kamu keluhkan. Karena pada saat itu Nabi hanya meluruskan barisan sahabat itu dengan memukul tongkatnya ke perut si sahabat itu. Kemudian dia menuntut balas, dan kebetulan tongkat yang saat itu dipakai tidak dibawa ke majelis. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat Ali untuk mengambil di rumah. Setelah diambil, kemudian diberikanlah tongkat itu pada sahabat yang tadi menuntut qisas. Kemudian disiapkanlah bajunya, diangkat, kemudian diberikan, bahasanya diberikan perutnya, silahkan pukul saya sebagaimana yang engkau tuntutkan. Tetapi sahabat tersebut bukannya malah memukul, malah memeluk Nabi sambil nangis dan mengatakan bahwa tujuan saya menuntut qisas bukan untuk membalas dendam, tapi saya ingin memeluk Nabi sebelum engkau kembali ke Allah SWT. Kisah ini adalah mungkin fokus kita tadi ke sahabat ya, tapi setidaknya bahwa Nabi pun memberikan kesempatan pada siapapun untuk kalau ada janji-janji ataupun apapun, silakan untuk bisa diselesaikan dengan penuh kasih sayang. Itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dari awal sampai akhir tutur kata pasti banyak yang salah, dan termasuk juga tadi beberapa materi banyak. Sekali lagi mohon maaf. Sekedar untuk memberanikan diri saya bagaimana ilmu yang sedikit saya baca mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita meyakini, meneladani dan mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan seperti yang dijanjikan oleh beliau bahwa siapapun yang mencintai saya maka akan masuk dalam golongan barisan saya di akhirat surga nanti. Amin. Demikian, terima kasih, kali mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.